Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Heri Kiswanto, siswa-siswi kelas 7 yang baru angkatan 2020-2021. Selamat bergabung menjadi bagian dari SMP Negeri 20. Pak Heri adalah guru olahraga dan juga guru tatip. Sekarang Pak Heri akan menjelaskan kepada kalian tentang tatip atau tata tertib di SMP Negeri 20 Malang. Apa sih itu tata tertib? Tata tertib itu sama halnya seperti hukum yang mengatur segala tingkah laku perbuatan manusia dalam lingkungannya. Tertib bisa juga diartikan seperti peraturan-peraturan yang disepakati dalam lingkungan tersebut, ya. Setiap sendi-sendi kehidupan ada tata tertibnya, ya. Di masyarakat ada tata tertibnya, bernegara ada tata tertibnya, ya. Terutama di sekolah juga ada tata tertibnya. Di semua sendi kehidupan ada tata tertibnya. Tata tertib antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain itu berbeda-beda. Di masyarakat tata tertibnya berbeda, ya. Di tempat yang lain, tempat kerja yang lain berbeda. Di sekolah pun juga berbeda. Jadi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain itu berbeda tata tertibnya. Tata tertib memiliki tujuan, ya. Tujuannya yang pertama, tata tertib itu dibuat agar tercipta keamanan dan ketentraman di lingkungan tersebut. Yang kedua, agar kita mengetahui, ya, tanggung jawab, hak dan kewajiban kita. Yang ketiga, tujuan dari tata tertib agar kita mengetahui mana hal-hal yang diperbolehkan dan mana hal-hal yang tidak diperbolehkan. Oke, itulah pengertian dari tata tertib dan tujuan dari tata tertib, ya. Semoga kalian memahami semua. Setelah ini Pak Heri akan membacakan tata tertib di sekolah kita, SMP Negeri 20 Malang. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, nanti kalian pada waktu masuk mungkin, ya, nanti kalian akan mendapatkan buku seperti ini. Ini adalah buku tata tertib, ya. Kelas 7 biasanya warna hijau. Nanti kalian akan mendapatkan buku seperti ini. Oke, kita bahas ya di dalam buku ini tata tertibnya. Oke, tata tertib nanti dibagi menjadi 3. Ya, ada yang pertama ada kelakuan, ya. Yang kedua ada kerapian, yang ketiga ada kerajinan. Oke, dalam setiap pelanggaran nanti ada poinnya, ya. Setiap poin, ya, ada sanksinya tentunya, ya. Kalau melanggar ya tentu dapat sanksi. Pak Heri akan membacakan sanksi dan pembinaannya. Oke, perhatikan. Sanksi jika melanggar, ya. Yang pertama, pelanggaran tatib dengan poin kurang dari 5 dibina oleh Bapak Ibu guru saja. Jadi kalau poinnya di bawah 5 nanti dibina oleh Bapak Ibu guru saja. Nanti tentunya dinasihati oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, pelanggar tatib dengan poin 6 sampai 15 dibina oleh wali kelas dan petugas tatib. Nanti Pak Heri juga ikut membina selain wali kelas, ya. Yang ketiga sekarang, pelanggar tatib dengan poin 16 sampai 30 dibina oleh wali kelas dan petugas tatib. Tetap wali kelas dan petugas tatib. Yang keempat, pelanggar tatib dengan poin 31 sampai 50 dibina oleh wali kelas, petugas tatib dan BK serta kesiswaan, mendapatkan peringatan 1 dan orang tua atau wali murid dipanggil ke sekolah. Jadi kalau poinnya 31 sampai 50, orang tua juga dipanggil ke sekolah. Nanti untuk diberi penjelasan gimana nanti kelakuan kalian, ya. Yang kelima, pelanggar tatib dengan poin 51 sampai 75 dibina oleh wali kelas, petugas tatib, BK, kesiswaan, mendapatkan peringatan 2 dan orang tua dipanggil lagi ke sekolah supaya mengetahui
masih mengulangi pelanggaran lagi sampai poinnya 51 sampai 75 ya. Yang keenam, sekarang pelanggar tatip dengan poin 76 sampai 100 dibina oleh wali kelas, petugas tatip, BK, kesiswaan, dan sekarang kepala sekolah juga ikut membina karena poinnya sudah rawan di sini. Ya, mendapatkan peringatan 3 dan orang wali murid juga dipanggil ke sekolah untuk mengetahuinya. Yang ketujuh, pelanggar tatip dengan poin 100 atau lebih, ya, poinnya sudah gawat istilahnya. Disarankan mengajukan pernyataan mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri atau pindah, ya, pindah ke sekolah lain karena mungkin di sekolah STM Negeri 20 nggak cocok, sering melanggar karena nggak cocok mungkin ya. Kalau poinnya 100 atau lebih. Dan selanjutnya diserahkan tanggung jawab ke orang tua. Nomor 8, pelanggar tatip dengan poin 100 karena tindak kekerasan, ya, tindak kekerasan atau kriminal, meroyok, tawuran, ya, dikeluarkan dari sekolah, diserahkan ke wali murid langsung. Kalau tindak kekerasan langsung dikeluarkan dari sekolah, diserahkan ke wali murid, ya. Hati-hati. Yang ke-9, nomor 9, pada semester ganjil atau semester 1, apabila ketidakhadiran siswa tanpa keterangan alpa, ya, nggak ada keterangan, nggak ada surat alpa, bolos istilahnya, lebih dari 10 hari, siswa harus keluar dari sekolah atau dikembalikan ke orang tua, wali murid. Yang ke-10, jumlah ketidakhadiran siswa tanpa surat alpa tidak boleh lebih dari 13 hari dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun tidak boleh lebih dari 13 hari. Apabila lebih, siswa dinyatakan tidak naik kelas dalam 1 tahun, ya. Kalau alfanya sampai lebih dari 13, misalkan 14 kali lebih, ya, berarti dinyatakan tidak naik kelas. Hati-hati, ya, sekolah yang rajin, jangan sampai bolos, ya. Kasihan orang tua kalian. Kalau kalian bolos, gak naik kelas, ya malu sendiri kalian. Oke? Untuk pembinaannya, ya. Yang pertama nasihat, dari berupa nasihat, kalian dinasihati nanti, ya. Nasihat dari Bapak Ibu guru tentunya. Yang kedua, ada pembinaan, ada tugas, pemberian tugas nanti atau kegiatan lain, ya, tugas atau kegiatan lain yang mendidik nanti. Yang ketiga, skores jangka waktu. Nah, misalkan pelanggarannya sudah berat, skors jangka waktu, misalkan skors 1 minggu, boleh masuk sekolah 1 minggu, ya. Yang keempat, skors tetap. Skors tetap itu ya wis gak boleh, harus pindah sekolah, itu namanya skors tetap. Oke. Sekarang Pak Heri akan menjelaskan klasifikasi pelanggaran dan juga poin-poinnya. Pelanggarannya apa, nanti poinnya berapa, ya. Oke, yang pertama kelakuan, ya. Dari kelakuan, jenis pelanggarannya. 1, klasifikasinya A, ini pelanggarannya berat. Memakai dan mengedarkan narkoba, minuman keras atau barang sejenisnya, ya. Memakai dan mengedarkan itu sudah berat, ya. Poinnya langsung 100, kita langsung dikeluarkan karena memakai dan mengedarkan itu berat sekali. Yang kedua, klasifikasi B, membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras atau barang sejenisnya. Itu menggunakan tapi nggak mengedarkan. Nanti masih ada pembinaan, atau biasanya kalau pakai narkoba kerjasama dengan BNN. Di 2, membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, barang sejenisnya. Kalau membawa menggunakan tanpa mengedarkan, ini membawa dan menggunakan saja. Itu biasanya kerjasama dengan BNN, ya, untuk direhab, ya, nggak langsung dikeluarkan. Nanti masih ada pembinaan. Ini pelanggaran cukup berat, poinnya 80. Kalau sampai sedikit saja sudah dikeluarkan. Yang ketiga, klasifikasi B, membawa senjata api, ya, atau senjata tajam yang lain. Nggak boleh bawa benda tajam, ya, bawa pisau, bawa alat-alat tawuran nggak boleh. Poinnya 80, banyak sekali, ya. 100 kalian sudah dikeluarkan 80, tinggal sedikit lagi.
ya. Yang keempat, klasifikasi C, mencuri di lokasi sekolah atau luar sekolah bersifat kriminal. Yang mencuri dalam sekolah atau di luar sekolah bersifat kriminal, itu poinnya sangat besar ya, poinnya 80. Oke, nomor 5, klasifikasi C, memalsu stempel atau tanda tangan dari pejabat sekolah ya, poinnya 50 ya. Yang keenam, menjadi anggota geng. Nggak boleh ya, menjadi anggota geng atau perkumpulan anak-anak nakal, poinnya 50 ya. Yang ketujuh, menarget atau memeras ya, biasanya narget temeni, narget ya, narget orang lain nggak boleh, memeras orang lain nggak boleh. Oke, poinnya 50 ya, separuh lagi 50 lagi 100 sudah pelanggaran berat. Yang keempat, klasifikasi C, mencuri di lokasi sekolah atau luar sekolah yang bersifat kriminal. Mencuri nggak boleh ya, poinnya 50 ya. Yang kelima, klasifikasi C, memalsu stempel dan tanda tangan pejabat sekolah. Nggak boleh, palsu tanda tangan, palsu stempel nggak boleh, dilarang. Poinnya 50. Yang keenam, menjadi anggota geng ya, atau perkumpulan anak-anak nakal. Kalau ikut geng, kumpulan anak-anak nakal ya, poinnya 50. Nomor 7, klasifikasi C, menarget atau memeras. Suka nanti kalau ada yang sampai narget, meras ya, poinnya 50, besar ya. Nomor 8, klasifikasi D, membolos atau nongkrong di luar sekolah saat KBM. KBM itu kegiatan belajar mengajar. Pada waktu ada kegiatan belajar mengajar di kelas, kalian tiba-tiba keluar nongkrong ya, itu kena poin 40 ya, besar. Nomor 9, klasifikasi D, bersikap tidak sopan terhadap guru, karyawan, dan kepala sekolah ya. Kalau kalian nggak sopan kepada ketiga itu, kalian dapat poin 40, besar ya kan. Kalian harus tetap jaga sopan santun di lingkungan sekolah. Nomor 10, klasifikasi E, merokok ya, atau membawa rokok. Merokok, membawa rokok sama saja ya, nggak boleh di lingkungan sekolah. Dapat poin 25 ya. Nomor 11, klasifikasi E, mengoperasikan handphone di lingkungan sekolah tidak sesuai ketentuan ya. Kalau di SMP Negeri 20 boleh membawa HP, tapi nanti dititipkan di ruang BK nanti boleh. Kalau ada pelajaran tertentu yang mengharuskan pembelajaran online, misalkan di kelas mengoperasikan HP, boleh pakai HP. Tapi kalau nggak diperbolehkan, dititipkan di ruang BK. Jadi kalau nanti di ruang BK semua dikumpulkan, kalian sembunyi-sembunyi menyimpan HP kalian di dalam kelas, ketahuan HP kalian akan disita ya. Kalau nanti HP kalian semua sudah dikumpulkan, tapi kalian sembunyi-sembunyi menyembunyikan HP kalian untuk dipakai sendiri, kalian ketahuan, HP kalian akan disita ya. Nanti juga akan mendapat poin ya di sini ya. Poinnya 25 kalau sampai ketahuan mengoperasikan HP tidak sesuai ketentuan ya. Sekarang nomor 12, merusak sarana dan prasarana sekolah ya, merusak meja, kursi, pokoknya sarana prasarana dalam sekolah, di dalam kelas itu, di sekolah bangku-bangku dirusak ya, atau olahraga dirusak. Kalau seperti itu kalian juga dapat poin. Poinnya 20 ya, poinnya 20. Jadi kalian jangan merusak sarana dan prasarana sekolah. Nomor 13, membawa sepeda motor ke sekolah. Nggak boleh membawa sepeda motor karena belum cukup umur, belum punya SIM, berbahaya ya.
poinnya 20 kalau membawa sepeda motor ke sekolah. Nomor 14, klasifikasi F, melakukan permainan yang berindikasi judi. Ya, permainan pokoknya yang berbau judi, main remi, main atau domino dan lain-lain, pokoknya berindikasi judi, ya. Nanti dapat poin 20 poinnya. Nomor 15, klasifikasi F, bertengkar atau berkelahi dengan teman. Ya, bertengkar berkelahi dengan teman dapat poin 20. Ya, yang rukun sama teman. Nomor 16, mencoret-coret dinding kelas, kamar mandi, meja, kursi, dan sarana sekolah. Nah, suka coret-coret ya, nanti dapat poin 20. Nomor 17, keluar atau masuk sekolah dengan meloncat pagar. Ini poinnya 20. Nomor 18, keluar masuk kelas dengan meloncat jendela. Nah, ada pintu kok keluar jendela, itu dapat poin nanti. Poinnya 20. Nomor 19, berpacaran di sekolah. Ya, niat belajar apa niat pacaran? Kalau sekolah ya belajar. Ya, poinnya kalau ketahuan pacaran poinnya 20. Nomor 20, membawa bacaan atau gambar atau video pornografi. Tidak boleh ya, yang berbau pornografi tidak boleh. Ini dapat poin 20. 21, keluar dari lokasi sekolah atau kelas saat KTM tanpa izin. Jadi pada waktu pelajaran kan tiba-tiba keluar nggak izin guru dulu. Ya, itu pelanggaran, itu nggak sopan. Dapat poin 10. Ya. 22, klasifikasi G, memalsu surat izin atau tanda tangan orang tua wali. Ya, memalsu, misalkan kalian nggak masuk, buat surat sendiri, tanda tangan sendiri, nggak tanda tangan orang tua, ternyata kalian bolos. Nah, itu sama saja memalsu, dapat poin juga. Dapat poin 10. Selain kalian nanti dapat poin membolos, ya, juga dapat poin yang memalsu ini 10. Jadi poinmu nanti double. Nomor 23, berbohong atau membuat pernyataan palsu kepada pejabat sekolah. Ya, suka bohong ya. Kalau berbohong nanti dapat poin 10. Nomor 24, mengacau atau mengganggu di kelas maupun kelas lain, ya. Rame di kelas sampai mengganggu lingkungan kelas, ya, bikin gaduh sampai kelas yang lain juga terganggu, pergi ke kelas yang lain juga mengganggu. Nah, itu dapat poin. Poinnya 10. Nomor 25, bersikap atau bertindak tidak sopan terhadap sesama teman. Nggak sopan ya, kalau sama teman harus saling menghargai ya. Kalau nggak sopan sama teman, memanggil nama teman dengan sebutan-sebutan yang jelek ya, ya juga memanggil dengan sebutan nama orang tuanya, memanggil dengan sebutan hewan ya, nggak sopan. Menyentuh bagian yang nggak boleh ya, nggak sopan. Itu akan dapat poin ya. Poinnya 10. Nomor 26, bermain bola di kelas atau bermain bola pada saat istirahat selesai jadwal pelajaran olahraga. Ya, selain olahraga nggak boleh main bola. Manfaatkan istirahat dengan istirahat yang baik. Makan di kantin boleh, ya, bersantai, refreshing, ya. Tidak boleh bermain bola di kelas maupun di luar kelas. Kecuali kalau saat olahraga boleh, ya. Kalau ketahuan bermain bola, bolanya akan disita ya, dan juga yang main bola akan dapat poin 10 poinnya. Nomor 27, klasifikasi G, mengeluarkan kata-kata atau berbicara tidak sopan ya, sesama siswa. Kata-kata jorok tidak boleh ya, nanti dapat poin 10. Per 28, klasifikasi G, mencontek pada saat ulangan atau ujian. Kalau ketahuan nanti kalian dapat poin 10. Nomor 29, klasifikasi H, berdiri atau duduk di meja murid atau guru.
ya berdiri. Kalau di meja berdiri di meja karena mungkin hiperaktif ya nggak boleh. Kalau ketahuan nanti dapat poin 5 ya, apalagi di meja guru nggak sopan itu ya. Oke, nomor 30 klasifikasi H, memasuki kamar mandi WC untuk lawan jenis nggak boleh. Kalau laki-laki ya masuk ke kamar mandi laki-laki, perempuan ya masuk kamar mandi perempuan, nggak boleh dibalik-balik ya. Ya, nanti nggak sopan. Misalkan laki-laki masuk perempuan nggak sopan, dikira nanti macam-macam kalian. Oke, poinnya kalau seperti itu ketahuan ya, poinnya 5. Sekarang nomor 31 klasifikasi I, menaiki sepeda di lokasi sekolah ya. Kalau bawa sepeda sepeda kayu ya atau sepeda pancal ya istilahnya, boleh ke sekolah bawa seperti itu. Yang tidak boleh itu sepeda motor. Tapi kalau sampai sekolah harus diparkir. Kalau sampai ketahuan nanti bermain-main di sekolah pakai sepeda, nanti kalian dapat pelanggaran, dapat sanksi. Poinnya 3, nggak boleh. Nomor 32, membuang sampah sembarangan. Ya, sampai ketahuan buang sampah sembarangan ya dapat poin 3. Nanti tiap kelas sudah ada tempat sampahnya. Kalian harus belajar membuang sampah pada tempatnya, meskipun itu sedikit ya, meskipun itu bungkus permen, meskipun itu kertas kecil, berusahalah kalian buang sampah pada tempatnya ya. Nomor 33, parkir sepeda atau kendaraan tidak pada tempatnya ya. Kalau kalian nanti bawa sepeda ya, sepeda kayu atau sepeda pancal, parkir pada tempatnya, jangan parkir sembarangan. Kalau parkir sembarangan dapat poin 3 nanti. Nomor 34, membeli makanan di luar sekolah pada saat KBM. Pada saat KBM kalian tiba-tiba keluar atau misalkan ada penjual di pinggir sekolah kalian beli, itu tidak boleh ya. Kalau ketahuan langsung dapat poin 3. Oke, itu dari poin kelakuan. Tadi kita sudah bahas tentang poin kelakuan ya. Sekarang kita bahas poin kerapian. Oke, poinnya nomor 1 klasifikasi G, tidak bersepatu hitam ya, kecuali kegiatan ekstrakurikuler, dapat poin 10 ya. Jadi sekolah itu wajib loh pakai bersepatu hitam. Kalau ada poletnya warna putih harus dicat ya, harus hitam polos. Kalau ekskul baru boleh kalian pakai, kalau ekskul olahraga ya pakai sepatu olahraga yang warna putih, biru boleh. Tapi kalau sekolah harus pakai sepatu hitam, jangan ada polet-poletnya putih ya, atau warna yang lain, harus hitam polos. Oke, poinnya 10 kalau melanggar. Nomor 2, mengecat atau menyemir rambut selain hitam ya. Kalau ketahuan berwarna selain hitam, warna merah, biru, oranye dan lain sebagainya, Magiku Hibiniu, kalian dapat sanksi. Poinnya 10 ya. Nanti juga ada peraturan, rambut harus rapi ya. Kalau ketahuan warnanya Magiku Hibiniu seperti itu, kalau sudah diingatkan tetap saja, maka petugas tatip nanti akan memotong rambut kalian ya. Sudah di sekolah sudah ada alat cukur ya, nanti gratis alat cukurnya. Oke, poinnya nanti 10. Yang ketiga, model rambut tidak rapi bagi putra. Kalau nggak rapi, dipotong aneh-aneh ya, sini terlalu tipis, ini terlalu tebel ya, atau mohak aneh-aneh pokoknya, nanti juga dapat poin 10. Kalau sudah diingatkan ya, tetap saja nggak dirubah, nggak dipotong, maka petugas tatip juga akan memotong, sudah ada alatnya. Oke, poinnya 10. Nomor 4 klasifikasi G, menindik bagian tubuh yang tidak sewajarnya ya. Misalkan umumnya kalau perempuan di telinga, nah kalau hidungnya ditindik gak wajar ya, nanti dapat poin 10. Apalagi kalau pria nggak pakai giwang ya, jadi kalau ditindik pria juga dapat poin tentunya, poinnya 10 dan harus giwangnya dilepas kalau pria kalau pakai giwang ya. Nomor 5,
Rambut melebihi bahu tidak diikat bagi putri, ya. Kalau melebihi bahu sini panjang rambutnya harus diikat. Jangan sampai rambut panjang nggak diikat, ya. Nanti kayak Mbak Kun nanti, atau Mbak Kuntilan lah, nanti ruweh-ruweh, ya. Poinnya nanti 5, harus rapi ya. Sekolah itu harus rapi ya. Kalau rambutnya bawah panjang ya harus dikuncir yang rapi. Nomor 6, tidak memakai ikat pinggang atau memakai ikat pinggang selain gesper SMP Negeri 20 Malang, ya. Poinnya 5. Nah, ini nanti kalian juga dapat gesper khusus atau sabuk, ya. Ada logonya SMP Negeri 20 Malang. Kalau nggak pakai itu nanti kalian dapat poin 5, harus sesuai aturan. Nomor 7, memakai perhiasan berlebihan bagi putri, ya. Perhiasan sewajarnya saja. Nanti jangan sampai perhiasan itu giwangnya di sini 1 tapi dipasang 5. Wah, gelangnya 1 dipakai, gelangnya banyak, ya, kayak pengusaha emas mungkin, ya. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti dapat poin 5, sewajarnya saja. Nomor 8, memakai kalung, gelang, giwang dan sejenisnya bagi pria. Nggak boleh, ya. Itu perhiasan wanita, kenapa kok pria pakai? Nggak boleh, ya. Kalau ketahuan pakai dapat poin, ya. Dan kalungnya, gelangnya akan disita nanti. Nomor 9, klasifikasi H, memanjangkan atau mengecat kuku, ya. Kukunya panjang dicat, ya, akan dapat poin nanti 5. Nanti harus kuku juga harus rapi, ya. Nomor 10, memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan, ya. Ketentuannya nanti kaos kakinya ada logo juga SMP Negeri 20. Nanti kalian dapat logo SMP Negeri 20 di kaos kaki. Kalau nggak pakai yang itu, kalian dapat poin. Poinnya 5. Nah, misalkan kaos kakinya sudah rusak, nanti beli lagi di Kopsis, ada, ya. Di Kopsis SMP Negeri 20. Nomor 11, tidak memakai topi SMP Negeri 20 saat upacara bendera. Jadi saat upacara wajib pakai topi, ya. Kalau kalian nggak pakai topi nanti dapat poin 5. Dan juga ada pembinaannya nanti, ada sanksi khususnya, ya. Nomor 12, tidak memakai dasi SMP Negeri 20 Malang, ya. Kalau ada ketentuan seragam pakai dasi, ya pakai dasi. Kalau misalkan nggak pakai dasi, ya, ada sanksinya. Poinnya itu 5. Oke. Nomor 13, tidak memakai hasduk atau memakai hasduk tanpa kolong, ya. Itu juga ada poinnya. Misalkan pada waktu pakai pramuka tapi nggak pakai hasduk, dapat poin. Atau bawa hasduk tapi nggak ada kolongnya, juga dapat poin, ya. Poinnya 5. Nomor 14, berseragam tidak rapi atau atribut tidak sesuai aturan, ya. Berseragam tidak rapi, ya. Pakai baju celana, bajunya dikeluarkan, ya, nggak rapi. Terus atributnya nggak sesuai ketentuan, ya. Misalkan atributnya nggak lengkap, ya. Ada atribut kelas, atribut sekolah, ya, nggak dipasang, kalian akan dapat saja. Jadi nanti seragam harus lengkap atributnya sesuai ketentuan, ya. Poinnya kalau nggak sesuai ketentuan 5. Nomor 15, berhias yang tidak semestinya, ya. Berhiasnya berlebihan. Kan usia kalian masih SMP tapi berhiasnya seperti orang dewasa, ya. Pakai lipstik merah jangan sampai, ya. Bedaknya tebal jangan sampai, ya. Jadi berhias sewajarnya saja, seusia kalian, jangan berlebihan seperti orang dewasa. Kalau berhiasnya tidak semestinya maka poinnya 5. Oke, itu dari poin kerapian. Sekarang ke poin kerajinan, ya. Poin yang terakhir, poin kerajinan. Oke, yang pertama, klasifikasi G, tidak mengikuti upacara tanpa izin, ya. Pada waktu upacara bendera hari Senin kalian nggak ikut, ketahuan dapat poin 10, ya. Nomor 2, klasifikasi G, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tanpa izin, ya. Ekstrakurikuler harus izin. Misalkan kalian nggak ikut, ya harus izin, ya. Jangan sampai bolos ekskul. Meskipun kegiatan di luar sekolah tetap harus izin.
ya. Kalau kalian nggak izin dapat poin 10. Kalau nggak izin ikut ekskul dapat poin 10. Nomor 3, tidak masuk sekolah tanpa izin atau bolos ya, tidak masuk sekolah tanpa izin dapat poin 10 ya. Nanti harus kalau sakit ya harus ada suratnya ya, kalau ada keperluan keluarga juga harus ada suratnya, tanda tangan wali murid, tanda tangan orang tua kalian ya, nggak boleh dipalsu loh ya, harus tanda tangan orang tua kalian, harus juga disampaikan ke sekolah suratnya. Oke. Nomor 4, tidak mengikuti peringatan hari besar agama tanpa izin ya. Kalau ada kegiatan hari besar agama harus ikut. Kalau kalian nggak ikut tanpa keterangan ya, dapat poin 10. Dan juga tadi ada sanksinya, ada pembinaan, ada tugas-tugas khusus nanti kalian. Makanya harus ikuti. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, ada peringatan hari besar, kalian harus ikut. Jangan sampai nggak ikut tanpa keterangan. Nomor 5, tidak mengikuti peringatan hari besar nasional tanpa izin. Hari besar nasional seperti upacara 17 Agustus, seperti hari pahlawan, pokoknya hari besar nasional. Kalau ada kegiatan ya harus ikut. Kalau nggak ikut tanpa keterangan ya dapat poin 10. Hari besar agama nggak ikut dapat poin 10. Hari besar nasional nggak ikut tanpa keterangan dapat poin 10 juga. Nomor 6, klasifikasi H, tidak melaksanakan sholat Jumat pada saat piket atau tugas kelasnya tanpa izin ya. Kalau pria wajib ikut sholat Jumat, yang muslim, bagi muslim ya wajib ikut sholat Jumat. Nah kalau kalian nggak ikut ya nanti dapat poin 5. Nomor 7, tidak mengerjakan PR. Nah kalau kalian nggak mengerjakan PR pelajaran tertentu ya, guru tersebut nanti akan memberikan tatib kepada kalian ya. Poinnya 5. Jadi, setiap PR yang dikasihkan Bapak Ibu guru kerjakan ya. Pokoknya kerjakan, bisa nggak bisa kerjakan ya. Nomor 8, tidak melaksanakan tugas piket rutin kelas ya. Setiap kelas ada piketnya. Kalau kalian nggak piket ya ada sanksinya nanti ya. Kalau piket poinnya 5. Oke. Nomor 9, tidak membawa buku tatib. Nanti buku tatib harus selalu dibawa. Buku tatib ini harus selalu kalian bawa ya. Kalau kalian nggak bawa ke sekolah, ditinggal di rumah ya, nanti kalian dapat poin. Poinnya 5. Jadi tatib harus selalu dibawa setiap hari. Nomor 10, tidak mengerjakan atau mengumpulkan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas juga harus dikumpulkan ya sesuai ketentuan, sesuai permintaan Bapak Ibu guru ya. Yang ditugaskan Bapak Ibu guru harus dikumpulkan. Kalau nggak mengerjakan atau mengumpulkan tugas, dapat poin 5. Nomor 11, tidak membawa buku catatan ya, tidak membawa buku catatan LKS, modul, diklat, buku paket ya. Pada pelajaran itu kalian jangan dapat poin 5. Bagaimana belajar bisa dilakukan kalau kalian nggak bawa buku ya, harus bawa buku. Nomor 12, terakhir, terlambat masuk sekolah lebih dari 10 menit ya. Kalau terlambat poinnya 5. Biasanya kalau terlambat ada pembinaan khusus, nanti kalian bisa nyanyi lagu kebangsaan di depan gerbang sambil hormat ya. Ada sanksinya lagi tambahan nanti. Makanya jangan sampai terlambat ya. Terlambat lebih dari 10 menit, poinnya 5. Oke, terima kasih. Itu telah tata tertib di SMP Negeri 20. Kalian nanti bisa membaca ulang lagi kalau sudah mendapatkan buku tata tertib ini ya. Baca ulang ya, biar ngerti kalian mana pelanggaran dan poinnya. Kalau setiap pelanggaran tentu ada sanksinya. Maka dari itu kalian jangan sampai ya melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi pelanggaran yang berat. Sanksinya juga tentu berat ya, karena di sekolah juga ada peraturan yang harus ditaati, yang wajib ditaati oleh seluruh anggota, seluruh keluarga besar dari SMP Negeri 20. Karena ini masih suasana di Indonesia ini masih ada pandemi, ada virus corona ya.
karena pembelajaran masih online, tentunya ada peraturan-peraturan bagaimana kalau pembelajaran masih pembelajaran online. Oke, yang pertama, pada saat pembelajaran online kalian nanti ya wajib melakukan absensi ya di grup ya, harus hadir. Kalian harus hadir, tugas-tugas harus selalu dikumpulkan ya. Kalau nggak mengumpulkan nanti juga dapat poin kalian. Nanti wali kelas kalian nyatet, nanti guru-guru juga nyatet. Kalau kalian nggak mengumpulkan tugas ya nanti dapat poin juga. Terus nanti yang kedua, kalau kalian nanti pembelajaran online ada video call bersama bapak ibu guru bareng-bareng, nanti kalian harus pakai seragam ya. Makanya kelas 7 seragam harus, kalau sudah dapat kainnya cepat dijadikan, seragamnya dijahit ya. Nanti pada waktu pembelajaran online ya, kalian wajib misalkan video call atau pakai Zoom ya, atau pakai Skype ya, pakai pembelajaran online pakai seragam. Oke, sekian dari Pak Heri ya. Meskipun suasana masih pandemi karena virus corona, tetap semangat ya, jaga kesehatan terus ya. Nanti masuk sekolah kalian sudah sehat, siap pembelajaran tatap muka ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.